Pasca pandemi COVID-19 membawa banyak sekali perubahan dalam sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Sebagai upaya dalam menangani masalah tersebut, Kemristekdikbud kemudian memberikan opsi kurikulum prototipe yang kemudian berganti nama menjadi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2022. Poin-poin dari implementasi kurikulum ini sama dengan kurikulum prototipe yang telah disempurnakan. Beberapa poin tersebut adalah mengganti ujian nasional menjadi asesmen, kompetensi minimum, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD yang dilebur menjadi capaian pembelajaran atau CP, juga tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Perkenalkan, saya Aufa Melty Haida dengan NIM 2032938. Saya perwakilan dari kelompok 6 pembelajaran PAI sekolah akan menjelaskan tentang apa itu ATP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ATP. Yang pertama, ATP atau alur tujuan pembelajaran. A. Pengertian ATP. Berdasarkan modul tentang perangkat ajar yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Alur tujuan pembelajaran ditetapkan seiring dengan mendukung adanya profil pelajar Pancasila. Alur pembelajaran disusun sesuai dengan panduan atau rangkaian tujuan pembelajaran bagi guru dan siswa sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran atau CP. Perlu diperhatikan ada 2 poin utama dari alur pembelajaran. Yang pertama, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk melaksanakan capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, pada intinya, ATP ini sama saja halnya dengan silabus. Nah, dalam membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP, guru harus memperhatikan setidaknya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir, yaitu adaptif dan fleksibel. Bagian selanjutnya adalah bagian penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Hasil dari kompetensi berupa aktualisasi diri siswa yang tercermin dalam bentuk produk, kinerja atau performa siswa, abstrak maupun konkret. Kemampuan yang ditampilkan siswa menunjukkan sejauh mana keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh kompetensi adalah siswa dapat menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan guru. Siswa dapat menyajikan hasil observasi sesuai dengan yang diharapkan. Siswa dapat mengutarakan pendapat serta hal-hal lainnya. Yang kedua, konten, yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Aspek ini berupa ilmu pengetahuan inti yang telah dimengerti oleh siswa usai guru menjelaskan materi. Konten berkaitan dengan pertanyaan yang bisa dijawab siswa. Contoh aspek ini adalah pengaruh globalisasi terhadap interaksi sosial. Yang ketiga, ada variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya berupa produk atau kinerja yang ditunjukkan siswa dalam bentuk abstrak maupun konkret. Tujuan pembelajaran juga membantu siswa dalam mengasah kemampuannya agar terampil dalam berpikir. Keterampilan berpikir pada siswa meliputi kreativitas, bernalar kritis, komputasional, maupun kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut high order thinking skill. Contoh aspek variasi adalah menganalisis suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian menggali sebab dan pengaruhnya hingga mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bentuk contoh dari ATP. Contoh ATP dapat kita saksikan pada slide berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Sebagaimana yang telah kita saksikan di slide berikut ini, seperti inilah bentuk dari contoh alur tujuan pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dengan NIM 20329005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, konsep tujuan pembelajaran. Menurut Haji Daryono tahun 2005, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Menurut B. Suryo Besroto pada tahun 1990 menegaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. Manfaat tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Saudi Sukma Dinata tahun 2002 mengidentifikasikan ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Materi selanjutnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran, di mana perumusan tujuan pembelajaran di sini ada yang pertama audiens, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang keempat degree. Yang pertama audiens. Audiens adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pembelajaran itu. Selanjutnya behavior. Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Selanjutnya condition. Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. Tujuan pembelajaran yang baik di samping memuat unsur penyebutan, audiens, peserta didik sebagai subjek belajar, dan perilaku. Hendaknya pula mengandung unsur yang memberikan petunjuk kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji. Yang terakhir, degree. Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan adalah berupa melakukan tanpa salah, dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu, atau ukuran tingkat keberhasilan lainnya. Selanjutnya, contoh tujuan pembelajaran, di mana di sini saya mengambil contoh tujuan pembelajaran yaitu di Sekolah SDIT Insan Kamil, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 5 semester genap. Materi pokoknya adalah membaca, menghafal Quran Surat Al-Ma'un, di mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui penerapan model pembelajaran snowball touring. Peserta didik mampu yang pertama menyebutkan inti Al-Ma'un dengan berani. Yang kedua, menyebutkan nama kota tempat diturunkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan jumlah ayat surah Al-Ma'un dengan percaya diri. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan surah Al-Ma'un dengan berani. Yang terakhir, mendemonstrasikan bacaan surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nadia dengan NIM 20329009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi capaian pembelajaran. Topik bahasanya yaitu yang pertama tentang konsep capaian pembelajaran, kemudian tujuan capaian pembelajaran, kemudian prinsip perumusan dan penyusunan capaian pembelajaran, kemudian yang terakhir yaitu contoh capaian pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Kondisi ini juga dijalankan oleh sebagian besar negara di Eropa saat ini, yaitu menggunakan capaian pembelajaran untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan agar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik dan memahami di akhir program atau urutan pembelajaran. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung dan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan capaian pembelajaran di PAUD.
Pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, seperti pada nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak tersebut siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada tujuan capaian pembelajaran SD sampai SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam satu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian mengidentifikasikan capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi siswa yang mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Baik, masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang prinsip perumusan atau penyusunan capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik. Berdasarkan hierarki tahapan konseptual, proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu yang pertama tentang pemahaman dan pengetahuan, yang kedua praktis, yang ketiga keterampilan generik. Kemudian masuk yang kedua yaitu fleksibel. Fleksibel bermakna yaitu sesuai proses dan tahap belajar siswa. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Contoh capaian pembelajaran, yaitu pada pembelajaran PAI di kelas 4, yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan mempraktikannya dalam bacaan surah-surah pendek Al-Quran. Kemudian untuk yang kedua, contoh capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik juga mampu menjelaskan sifat-sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga memahami pentingnya cinta ilmu dan pentingnya berpengetahuan luas dengan senang membaca. Kemudian yang keempat, peserta didik juga terbiasa percaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya dan memahami pentingnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tertentu serta pentingnya persatuan. Selanjutnya, peserta didik mampu melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah rawatib serta puasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Khairunisa dengan NIM 203291157 akan menjelaskan materi tentang modul ajar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+, karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk 1. Memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Selanjutnya, kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Yang terakhir, komponen modul ajar. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Melti Haida dengan NIM 2032938 akan menjelaskan tentang asesmen.
Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen dalam pendidikan dan pembelajaran. Asesmen dalam pendidikan dan pembelajaran adalah sebuah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini mengacu pada standar penilaian pendidikan dan peraturan-peraturan penilaian yang lain yang relevan. Selanjutnya, asesmen juga dapat diartikan sebagai pengumpulan fakta atau bukti kinerja peserta didik menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, makna dari asesmen. Bagi siswa sendiri, asesmen bermakna agar siswa tersebut dapat mengetahui berhasil atau tidaknya ia dalam mengikuti suatu pembelajaran. Sedangkan yang kedua, makna asesmen bagi seorang guru yaitu untuk mengetahui mana peserta didik yang telah atau belum menguasai suatu pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut dan menggunakan metode atau model yang mana yang sudah tepat dan belum tepat. Sedangkan bagi sekolah, asesmen bermakna untuk mengetahui kualitas sekolah dan tepat tidaknya pengembangan kurikulum yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen. Setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen ini. Yang pertama, asesmen meliputi asesmen atas pembelajaran atau assessment of learning. Yang kedua, untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar atau KD pada kompetensi inti, yaitu KI 1, 2, 3, dan KI 4. Yang ketiga, menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang membandingkan capaian peserta didik dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan pada bagian keempat yaitu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa program remedial atau program pengayaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari asesmen. Tujuan asesmen sendiri ada 4. Yang pertama sebagai penelusuran atau keeping track, kedua pengecekan atau checking up, yang ketiga pencarian atau finding up, dan yang keempat yaitu penyimpulan atau summing up. Selanjutnya, fungsi dari asesmen. 1. Mendorong motivasi peserta didik untuk belajar. Latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan guru harus memungkinkan peserta didik melakukan proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, memantau ketuntasan belajar peserta didik. Yang ketiga, melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Dan yang keempat, hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan umpan balik bagi peserta didik ataupun guru. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, valid. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, adil. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, holistik. Yang ketujuh, akuntabel, beracuan kriteria. Dan yang terakhir, sistematis. Baiklah, hanya sekian yang dapat kelompok kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.